maksud lu, udahlah jangan bohong. Udah ada buktinya kok. Lu ini mau ngerusak rumah tangga gua? Hah? Oke. Sekarang jujur aja, itu siapa? Itu udah ada buktinya. Pak Ustadz. Kenapa tuh? Ini gimana nih Pak Ustadz? Saya bingung kalau urusan begini nih. Ini saya takutnya prasangka Mas Andre lagi deh, guys. Saya takutnya demikian, soalnya udah buat kesalahan sekali kan, menuduh bahwa Mas adenya selingkuh, ternyata istrinya emang ini sendiri istrinya. gitu loh. Kita tuh, tapi ya, dua hal di sini. Dilarang berprasangka buruk, Iya. dilarang juga menimbulkan prasangka buruk. Iya. Jadi ada dua ya, dilarang prasangka buruk, dilarang Iya. menimbulkan prasangka buruk. Iya. Jadi gimana maksudnya? Dilarang berprasangka buruk, udah jelas-jelas lah. Jangan suuzon sama orang lain gitu loh. Kalau kamu tidak tahu ya jangan asal menuduh gitu kan. Iya. Jangan asal curiga. Yang kedua, jangan menimbulkan prasangka buruk. Gimana maksudnya? Menghindari orang-orang berprasangka kepada kita gitu loh. Ada orang yang diejek, memang dilarang mengejek ya. Tapi ketika misalnya ada anak muda nih, ngebut-ngebutan pakai knalpot racing gitu yang membuat orang-orang berkata, oh, mudah-mudahan jatuh. Ya. Itu kan salah siapa kira-kira? Ya. Itu salah yang pakai knalpot Ya, racing ya. gitu loh. Jadi dua hal yang harus dijaga, meninggalkan prasangka buruk daripada orang lain dan menjaga diri untuk tidak berprasangka buruk terhadap orang lain gitu loh. Ya. Ini ada dua hal, dua pihak yang Jadi harus semua menjaganya. sebab, semua akibat pasti Iya, ada ada sebabnya sebab ya. ada akibatnya. Ya. Oke. Dan mudah-mudahan ini bukan, ya mungkin ini kita nggak tahu. Saya bilang ini mudah-mudahan ini prasangka yang Benar. salah Ya, atau mudah-mudahan. mungkin ya kalau benar ya maaf saja karena Udahlah, lo jujur aja. Lu tuh jalan sama pacar gua kan kemarin. oke. Udah ada videonya kok. Mbak Masih mau percaya sama suaminya, itu tukang selingkuh. Kasihan dong sama istri lo. Mas jangan ngomong macam-macam tentang suami saya. Buktinya udah ada loh, Mbak, Oke. videonya. Supaya nggak jadi nggak ada macam-macam tendensi negatif. Ada sebetulnya pacar kamu saya datangkan di sini, Andre. Ya, Kiki maksudnya. pacar kamu saya datangin ke sini. Yuk diundang ke sini. Sekaligus udah biar jelas aja. Benar nggak ada apa-apa dengan Mas Ade? Karena takutnya kalau ini cuma dari mulut kamu doang karena kamu udah sentimen sama Mas Ade, akhirnya kan yang kasihan rumah tangga Mas Ade. Ya. Kita konfirmasi aja langsung itu tujuannya, tugasnya rumah UIA itu. Segala macam perselisihan, prasangka atau mungkin fitnah biar kita luruskan. Kenapa perlu ada perdebatan atau mungkin klarifikasi seperti ini? Daripada didiemin akhirnya kan jadi penyakit nih. Jadi ya kan? Ya udah, kalau gitu kita panggil saja pacarnya Andre. Kiki. Loh. Kok istrinya malah senyum-senyum? Kenapa Mak? Kok jadi malah senyum-senyum? Malah mengizinkan apa jangan-jangan? Ya Allah Mas, Kiki ini saudara saya, sepupu saya. Kita suka jalan bareng apa bareng. Dia ini saudara saya Mas, makanya. Sepupu kamu, sepupu Mas Ade? Sepupu Mas Ade. Sepupu Mas Ade tepatnya? Iya, Oke. makanya saya kalau setiap pulang fitness itu saya nitip ke suami saya. Oh, jadi kalau pulang Kiki bareng sama Kiki. Oh tapi ini pacaran sama Andre Kiki udah berapa lama nih? Pacaran. Dia emang pacar aku, Mas. Ah. Tapi dulu kita udah putus sekarang. Ade juga nggak tahu tentang mereka pernah pacaran? Gak tahu. Nggak tahu? Gak tahu sama sekali. Tapi udah lama pacarannya? Aku pacaran cuma 1 bulan. Oke. Ini Mas, saya juga nggak tahu Mas saya. Apa? Saya juga nggak tahu kalau si Kiki ini saudaraan sama Mas Ade. Mbak Evi. Ya ngapain aku kenalin sama keluarga aku? Orang pacaran aja cuma 1 bulan kan? Oke Andre, kenapa? Andre mau ngomong apa? Nggak apa-apa? Begini Mas Ini Uya. Andre udah 2 kali malu, ini malu yang ketiga. 2 kali malu. Malu yang ketiga. Oke. Begini Mas Nanggung, Uya. oke nggak apa-apa. Sekalian. Saya nge-gym di tempatnya dia. Itu karena apa? Saya pengen ngelihat dia setiap hari. Saya pengen Oh kamu di gym ngejagain itu dia. juga si Mbak Kiki ini? Ya aku kerja di sana karena dimasukin juga sama Om Ade. Oke, terus kamu nge-gym ke sana dengan? Iya, saya pengen ngejagain dia lagi dan saya pengen
balikan lagi sama dia. Saya berharap banget. Berarti sama bukan dia. pacar, lo bilang pacar dari tadi gimana sih? Karena Kiki ini resepsionis, makanya saya masuk di member gymnya dia. Buat saya ngelindungin dia dan Dengar ngejagain ya, dia juga. asal kamu tahu ya, kamu nggak perlu ngelindungin saya, kamu juga nggak usah buat jaga-jagain saya. Tapi aku sayang sama kamu. Aku udah nggak sayang lagi sama kamu. Dan asal kamu tahu ya, aku itu udah punya pacar. Malu yang ketiga ini. Pacar kamu siapa? Kamu nggak perlu tahu pacar aku siapa. Yang jelas aku sayang sama dia dan aku udah nggak sayang lagi sama kamu. Oke, Andre gimana nih, Andre? Oke, sebelum kamu nanya atau jawab bagaimana, Pak Ustadz nih kasus ini bagaimana? Kalau saya sih terus terang rasanya mula nih kalau begini nih. Apa? Mula. Malu. Ya benar banget. Jadi sebenarnya hukum-hukum yang sudah ditetapkan agama kita dalam Al-Quran sudah dijelasin, ijtanibu katsiran minazzan, jauhilah daripada berprasangka buruk itu, karena inna ba'dadh-dhanni ismun, karena daripada prasangka buruk itu adanya ismun, karena itu adalah keburukan gitu loh. Keburukan seperti apa? Al-Quran nggak jelasin, Tuhan nggak jelasin. Salah satunya mungkin malu ini, kita dapat malu di belakang gitu loh. Keburukan daripada seringnya berprasangka buruk gitu loh. Inna ba'dadh-dhanni ismun wala tajassasu, jangan kalian saling mencari-cari kesalahan. Wala yaktab ba'dukum ba'da, sampai memata-matai gitu loh, sampai cari-cari videonya ternyata video sama saudara sendiri gitu loh. Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu, bahkan di dalam ayat ini ayuhibbu ahadukum ayakul lahma akhihi mayta fakarihtumu, itu bagaikan memakan bangkai saudaranya sendiri gitu loh. Orang-orang yang mencaci maki dan menggunjing saudaranya, berprasangka buruk sama saudaranya gitu loh. Makanya di dalam Al-Quran juga ada namanya fatabayanu. Ini saya mau ngingetin. Apa ini? Fatabayanu itu tabayun, klarifikasi gitu loh. tabayun. Iya. Makanya saya mau ngingetin buat teman-teman yang di rumah, ibu-ibu semua pemirsa gitu loh. Ini bukan membuka aib. Ini bukan membuka aib gitu loh. Tapi ini mencari, kita membantu ya. membantu mencari solusi. Karena ini sebagian daripada upaya klarifikasi gitu loh. Dari suatu masalah supaya nggak abu-abu terus. Kan sepulang dari ini mungkin Mas Andre udah baikan hatinya gitu. jadi Karena nggak udah dulu jelas. lagi. Karena Mas Ade niatnya baik gitu loh. Dia mau berdamai sama Mas Andre yang sering ngusilin dia gitu. Betul. Dan Iya, akhirnya nih, kan tadi kan banyak fitnah nih ya. Iya benar. Sekarang jadi diluruskan. Banyak prasangka-prasangka dari Bayangkan Mas kalau Andre. tidak ada di sini, ini fitnah bisa berkembang, istrinya dengarnya Iya. beda, rumah tangga Kita mereka nggak bisa kacau. tahu, iya. Untung ada rumah Uya, ini kalau gitu positifnya harus kita lihat. Tepuk tangan dulu Bu buat rumah Uya. Oke. Ya sekarang gimana nih? Mas Andre kalau saya pikir seharusnya minta maaf kalau kamu sih. Kalau saya ya. Saya nggak mau minta maaf.